Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum anna ila anqal as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ini ente rekam dan ya, nanti aneh bagi linknya ya, yang pengajian di malam. Telah bersabda siapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama, kata baginda Nabi. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia dianggap telah mendirikan agama seutuhnya. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka orang tersebut dianggap telah merubuhkan agamanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Allahumma ja'alna minal musallin mustaqimin fis shalah. Sebenarnya Allah jadiin kita orang-orang yang senantiasa sholat, orang yang istiqomah di dalam mendirikan sholat. Pertanyaannya, kenapa sholat yang dijadikan tiang agama oleh Allah Ta'ala? Padahal di samping itu, yakni di samping rukun-rukun Islam, ada yang lebih berat-berat, yang besar-besar lagi, itu ibadah. Ada puasa, ada zakat pakai duit lagi, pakai harta. Ada haji, benar gak? Haji ada wukuf, ada mabit, nginep di Mina. Ya. Ya. Mabit di Musdalifah, ada jumroh, lempar jumroh, ada tawaf, banyak dawal hasil. Lebih besar, benar gak? Amal ibadah itu bentuknya lebih besar daripada sholat. Kalau sholat cuman ya diri, ruku, ya tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, salam, beres sudah. Tapi kenapa sholat yang dijadikan tiang agama? Kenapa bukan haji? Al-hajj misalnya, al-hajju imaduddin. Haji itu adalah tiangnya agama. Kenapa bukan haji yang dijadikan tiangnya agama? Kenapa sholat yang dijadikan tiangnya agama? Pernah dijawab oleh Al-Imam Mutawali Asy'arawi, Allah yarhamuh. Beliau menjawab, karena di dalam sholat ada seluruh rukun Islam. Di dalam sholat ada zakat, ada puasa, ada haji. Di dalam sholat tuh ada zakat, ada puasa, ada haji. Ada puasa, ada zakat, ada haji dalam sholat, ada. Yang perlu Anda ketahui, kata Imam Mutawali Asy'arawi, ini dibahas dari definisi atau pengertian zakat itu sendiri dulu. Anda perlu tahu zakat itu apa. Zakat itu adalah ikhraju syai'in min malik. Mengeluarkan sesuatu
dari hartanya kamu itu zakat. Itu mengeluarkan sesuatu yang bersumber dari hartanya kalian, itu zakat namanya. Itu zakat. Berarti Anda berzakat dengan apa tadi? Dengan harta. Di dalam puncak rantai perekonomian, harta itu menjadi tingkatan nomor satu, yang paling tinggi itu harta. Tapi Anda perlu tahu, Anda perlu sadarin, harta itu nggak mungkin dapat dihasilkan, nggak mungkin harta itu dapat Anda dapati, dapat Anda hasilkan, kalau enggak melalui proses kerja, amal. Anda kerja dulu baru dapat duit, benar nggak? Benar nggak? Berarti harta itu lahirnya dari apa? Dari ikhtiarnya kita, dari kerjanya kita. Sepakat? Sepakat nggak? Ente tiduran di rumah, rebahan tidur tiap hari, bangun siang, kagak ada ikhtiarnya. Ada yang bangunnya sore, mau punya duit banyak, ngimpi. Kecuali ente punya warisan berhektar-hektar no tanah. Orang tua ente waktu wafat ninggalin kontrakan 1000 pintu. Biar kata ente tidur aja juga duitnya ada. Tapi pada intinya, kembali lagi, semua itu ada, andaikan ada warisan berhektar-hektar, ada kontrakan 1000 pintu, itu hasil dari jeripaya kerjanya orang tua kita, benar nggak? Intinya bakal ada nggak tuh tanah kalau dulu orang tua kita nggak kerja? Nggak bakalan. Ente bisa punya motor, ente bisa beli motor dari hasil apa itu? Kerja, usaha dapat duit ente kumpulin bisa beli motor, dikumpulin lagi bisa beli rumah, dikumpulin lagi bisa beli tanah, bisa bangun kontrakan, macam-macam walhasil. Jadi kesimpulannya, zakat yang Anda keluarkan itu hasil daripada atau lahir daripada amal. Daripada pekerjaan. Ente ambilnya dari situ tuh zakat. Kalau nggak punya harta, masih wajib zakat nggak? Kagak. Malah ente masuk ke dalam kategori mustahik, orang yang dizakatin, yang berhak menerima zakat. Paham tuh? Paham nggak? Paham? Berarti zakat itu dikeluarkan daripada harta ente. Yang harta itu lahir daripada hasil amalnya ente, kerjaannya ente. Dan jangan lupa, kerjaan itu ada karena Allah kasih waktu. Allah bagi waktu. Kalau nggak ada waktu namanya apa? Mati. Karena Allah kasih kesempatan waktu, ente bisa bekerja. Dari waktu lahir si amal. Dari amal lahir si mal. Si harta tuh mal. Paham nggak? Wah, enak banget. Bisa makan apa tuh? Paham nggak? Kalau dilihat dari rantai yang satu ini, berarti zakat itu dikeluarkan dari barang yang paling remeh. Dari barang yang paling remeh. Yang makomnya paling rendah. Benar nggak? Dari harta kan? Harta paling bawah tuh. Sumbernya harta apa? Amal. Kerja. Kerja sumbernya apa? Waktu. Adanya waktu.
Nggak ada orang bisa kerja kalau waktunya udah nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Mati ini orang, berarti di kuburan. Di kuburan ada orang bisa kerja lagi. Bisa jadi sales, bisa jadi pedagang, bisa jadi jadi apaan kek. Udah nggak ada kan? Iya, udah mati, udah nggak punya waktu lagi. Paham? Itu zakat. Zakat itu mengeluarkan sesuatu daripada hartanya ente, yang terhasilkan daripada amalnya ente, yang amalnya ente terhasilkan daripada adanya waktu. Bisa dipahamin dari sini. Lantas di mana letaknya zakat di dalam sholat? Ada. Bahkan zakat di dalam sholat lebih istimewa daripada zakat di luar sholat. Kalau zakat di luar sholat, ente melakukannya dengan mengeluarkan harta yang terhasilkan daripada amalnya ente, yang amal itu lahir daripada adanya waktu ente yang Allah bagi. Gak mudeng nih. Paham? Paham? Kalau sholat, enggak. Sholat langsung ente ambil. Yang ente korbankan, yang ente keluarkan waktu ente. Ente gunakan waktu ente buat ubudiyah. Buat menghamba kepada Allah Ta'ala. Buat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ente pakai waktu ente buang buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang padahal tuh waktu ente bisa pakai buat cari amal. Buat ente beramal, yang amal itu bisa melahirkan uang. Betul nggak? Tapi ente nggak pakai, masuk waktu sholat zuhur, ditinggal sama ente. Tuh amal pekerjaan ente tinggal. Amal kerjaan ente tinggal. Ente pakai buat beramal kepada Allah. Ente buang waktu ente buat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu zakat di dalam sholat. Kan rukun Islam ada 5, syahadat, mendirikan sholat, ya udah pasti, udah di sholat syahadat pasti. Zakat, zakat yang ketiga. Zakat ada nggak di dalam sholat? Ada, bahkan menggunakan hal atau sesuatu yang lebih istimewa daripada yang ente gunakan untuk berzakat di luar sholat. Yang ente korbankan waktu ente buat Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui, dari setiap waktu yang berjalan di dalam kehidupan kita, gak ada yang sepi daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak ada waktu yang berlalu daripada hidupnya kita kecuali di situ ada rahmatnya Allah yang selalu Allah turunin. Allah jaga 24 jam, sekian menit, sekian detik, itu semua dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah. Tapi sayangnya satu, nggak di setiap selak-selak waktu itu pula kita dapatin rahmat Allah. Banyak rahmat Allah yang tertinggal dari kita. Kalau dikatakan az-zakat lughatan an-nama wa tathhir, artinya zakat secara bahasa, ahli bahasa Arab mengartikan zakat itu adalah sesuatu hal yang tumbuh dan menjadi suci. Maka dengan kita korbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, entah dengan sholat, hadir pengajian, ta'lim, atau ibadah lainnya, ya, maka ini dapat menyebabkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengisi waktu-waktu kita yang kosong daripada rahmatnya Allah dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Plus Allah tambahkan barakatul waqt. Allah lebihkan keberkahan dari waktu-waktu yang dia lalui di dalam hidupnya dia. Makanya kita nggak heran, kok dengar cerita nih di kitab-kitab para wali-wali, di kitab aulia, yang dibilang sama orang ini khurafat apa? Nah, karena dia belum paham. Masa iya Imam Ali Zainul Abidin
Kan dijulukin As-Sajjad nih anaknya Imam Husain. Dijulukin As-Sajjad kan, orang yang senantiasa bersujud sama Allah karena tiap malam nggak lepas 1000 rakaat. Kok bisa sholat 1000 rakaat nggak bablas waktunya sampai subuh? Kenapa? Karena beliau mendapatkan keberkahan waktu daripada Allah Ta'ala. Nggak kayak kita, perasaan baru sholat duhur udah adzan asar aja nggak berasa ya. Cepet banget nih waktu. Nah, Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad ya, alfa raka'ah kulla lailah. 1000 rakaat, alfu rakaatin kulla lailah. Beliau mampu menuntaskan sholat sunnah mutlaknya 1000 rakaat setiap malam. Dan di dalam riwayat dikatakan bahkan hatam Quran lagi. Hatam Quran lagi. Dan bukan beliau saja, oh itu kan Imam Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tiap malam 1000 rakaat juga. Gak sedikit para wali-walinya Allah, orang-orang salehnya Allah. Yang kita dengar riwayatnya beliau melakukan sholat sunnah 1000 rakaat tiap malam, bahkan menghatamkan Quran di dalam sholatnya 1 kali. Kok bisa? Kita coba baca Quran nih dari sekarang nih, sampai subuh coba pengen tahu berapa juz dapatnya? Ini bisa sholat sunnah 1000 rakaat plus hatam Quran di situ. Nah ini barokahnya nih, barokahnya zakat di dalam sholat ini bisa melahirkan keberkahan di dalam waktu. Kita ini banyak ketinggalan barokah, banyak ketinggalan rahmat daripada Allah Ta'ala dari waktu-waktu yang kita lewatin. Karena bahaya, masa iya sih 24 jam Allah jaga dengan rahmatnya, kalau nggak dijaga bahaya. Bisa tabrakan nih. Kalau setiap waktu yang berjalan, waktu-waktu ini yang berjalan 24 jam berjalan tanpa atau adanya kekosongan dari rahmatnya Allah di satu waktunya, bahaya, bisa tabrakan tuh bulan sama matahari. Ente bayangin di sini jam berapa? Di Saudi jam berapa? Di Swedia jam berapa? Di Amerika jam berapa? Di sini malam. Di sini malam. Di Amerika jam berapa? Bahkan masih ada yang siang. Bahkan ada yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bayangin nanti, coba. Kalau bukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, siapa yang bisa ngatur? Teknisi mana yang hebat? Di dunia ini siapa teknisi yang bisa ngatur tuh bulan dan matahari? Nggak ada. Siapa yang bisa ngatur? Ini Malaysia kebagiannya siang. Ini negeri ini, negara ini bedanya 4 jam sama ini. Siapa yang ngatur? Yang ngatur siapa? Tuh kalau nggak dijaga sama rahmat Allah Ta'ala itu, ya Allah, matahari sama bumi tabrakan, sama bulan tabrakan. Bahaya. Itu bukti bahwasanya nggak ada satu waktu pun yang berjalan di alam kehidupan ini melainkan di situ Allah jaga dengan rahmatnya. Allah turunin banyak rahmat. Nah, masalahnya nggak semua rahmat yang Allah turunin kita dapetin. Bagaimana caranya Habib biar kita bisa dapet? Gampang, ente buang waktu ente buat Allah Ta'ala. Insya Allah ente dapat barokahnya waktu. Waktu ente jadi bersih. Waktu-waktu ente yang kosong daripada rahmatnya Allah, insya Allah Allah yang tambelin tuh. Allah yang tutupin. Paham? Itu zakat di dalam sholat. Coba kalau zakat yang dijadiin rukun agama, yang dijadiin tiang agama sama Allah Ta'ala, wah bahaya. Boleh jadi orang itu miskin, orang itu fakir, nggak wajib zakat, hilang wajibnya zakat, benar nggak? Orang miskin, orang fakir, masih wajib ngeluarin zakat? Kagak. Boleh jadi dia fakir, dia miskin, nggak wajib dia ngeluarin zakat, dia nggak punya harta.
Benar nggak? Akhirnya rubuh tuh agama kalau zakat yang dijadiin tiang agama. Coba ente lihat. Yang kedua setelahnya apa? Puasa. Puasa di dalam sholat lebih hebat daripada puasa di luar sholat. Ente bulan Ramadan puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh melakukan larangan-larangan lainnya, kumpul suami istri. Kumpul suami istri misalnya ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu, sampai maghrib. Banyaklah hal yang membatalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus intinya kayak begitu. Tapi ngomong boleh nggak? Boleh. Ngomong boleh nggak? Ngobrol begitu di waktu saat kita puasa Ramadan boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan. Tapi di dalam sholat boleh ngobrol. Bukan cuman makan minum doang yang nggak boleh. Makan minum kentut nggak boleh. Kalau lagi bulan Ramadan ente puasa pagi-pagi ente kentut, batal nggak puasa ente? Kagak. Coba sholat. Kan menahan diri itu. Menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Di dalam sholat pun begitu. Makanya sebagian besar yang dapat membatalkan puasa itu dapat membatalkan sholat. Tapi nggak semua yang membatalkan sholat dapat membatalkan puasa. Sebagian besar yang membatalkan puasa itu dapat membatalkan sholat. Tapi nggak semua yang membatalkan sholat dapat membatalkan puasa. Orang sholat nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong, tolah toleh nggak boleh, gerak-gerak lebih dari 3 kali gerakan tuh nggak boleh. Makanya saya heran tuh kalau ngeliat orang nih sholat, saya lagi di masjid duduk lihat orang sholat. Wah, gegarukan kemana-mana itu. Dia nggak sadar tuh dibatal tuh. Paham nggak? Makanya kalau udah nggak tahu hukumnya, misalnya nggak paham, dia tahu dirinya jahil, belajar. Tapi kalau ente gegarukan waktu bulan puasa, lagi puasa ente gegarukan gerak-gerak main bola lagi boleh, main futsal boleh. Tapi lagi sholat, jangan makan sampai minum. Kentut aja batal. Coba lagi puasa kentut, nggak batal. Maka dikatakan puasa di dalam sholat, lebih besar daripada puasa di luar sholat. Itu baru ranah zahirnya, belum ranah rohaninya tuh. Dan ingat, andaikan puasa yang dijadikan tiangnya agama, bahaya juga. Karena boleh jadi orang itu udah nggak mampu puasa, udah ketuaan, nggak mampu puasa, cuman akhirnya diwajibin fidyah. Udah nggak puasa nggak apa-apa. Orang sakit boleh nggak puasa? Boleh. Orang sakit Chan, orang sakit kena demam berdarah nggak puasa boleh? Boleh. Kena penyakit berat yang mengharuskan dia konsumsi obat, boleh nggak puasa? Boleh. Nanti ada orang nyusuin, ada ini, ada itu, banyak lah walhasil yang bikin akhirnya dia boleh meninggalkan puasa. Rubuh tuh agama, nggak kuat. Dari segi itunya udah, dari sisi itunya udah kita lihat perbandingan antara sholat dan puasa nggak kuat. Sama zakat aja nggak kuat. Zakat nggak bisa menggantikan sholat sebagai tiang agama, nggak bisa. Kandidat kedua puasa nggak bisa juga dijadiin kandidat. Haji nih kita lihat. Haji bisa nggak? Yuk kita telaah. Di dalam sholat adakah haji? Ada. Sehari 5 waktu ente berhaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente menghadapkan diri ente ke Ka'bah dengan rohaninya ente, dengan kalbunya ente hadapkan diri ente ke Ka'bah. Haji kan definisinya qasdu baitillahil haram linusuk.
bertujuan pergi ke rumah Allah Ta'ala, tujuannya buat ibadah. Lah waktu ente sholat, yang ente tuju mana? Kiblatnya Baitullah kan? Ka'bah. Walaupun ente nggak mampu buat berhaji dengan dohirnya ente, dengan raganya ente bisa berhaji dengan rohaninya ente. Ini lebih istimewa lagi. Berapa banyak orang haji nyampe di sana jalaninnya setengah-setengah, ya wis sudah, sekedar-sekedarnya doang, nggak pakai hati, nggak pakai apa, nggak khusyuk wala. Dan ingat, pergi haji kewajibannya disanding sama Allah Ta'ala dengan istitoah. Dikaitkan sama Allah, dihubungkan sama Allah dengan kemampuan. Kalau dia nggak mampu, nggak wajib wajib haji. Ternyata kalah juga. Kalau haji dijadiin tiangnya agama, wah bakal tumbang agama. Nggak bisa. Haji nggak bisa dijadikan landasan atau pondasi buat si agama, nggak bisa, nggak kuat. Kalau andaikan kita semua kagak dihubungin sama Allah Ta'ala tuh, masalah haji tadi nggak dihubungin sama Allah Ta'ala dengan masalah kemampuan, wah kita semua nih mesti pergi, mau yang miskin kayak, mau yang kaya, yang mampu nggak mampu, semua berangkat. Tapi akhirnya nggak semua kan, dalam urusan berhaji nggak semua hamba Allah Ta'ala, umat muslimin bisa melaksanakan. Akhirnya sholat. Ternyata haji sebesar itu nggak bisa menjadi kandidat tiangnya agama, cuman sholat. Sholat, ente sehat, ente sakit, wajib sholat. Nggak kuat diri, duduk, nggak kuat duduk, tiduran, rebahan. Nggak kuat rebahan, pakai isyarat. Nggak kuat juga, nggak bisa juga isyarat, udah lumpuh sebadan, total, pakai hati. Nggak bisa juga, sholatin. Paham? Sholatin, bawa ke masjid buru-buru. Paham? Ini alasan kenapa baginda Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, maka sungguhnya dia telah mendirikan agama seutuhnya. Karena kenapa? Di dalam sholat dia menunaikan zakat, dia menunaikan puasa, dia menunaikan haji. Udah didiriin tuh agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dirubuhin tuh agama, udah berarti. Bisa dimengerti sampai di sini? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.